Kalau enggak, pokoknya gitu. Ya, itu. Ya kok kecil banget. Di Zoom kena ya? Proposal dulu. Nah, ini ada. Dia tuh nggak ambil. Tapi Pak, di proposal itu tuh online biar ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi nama saya M. Fadlianif. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 4 perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya atau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih.
Dan untuk video PPT-nya ada di YouTube, link yang telah saya sebar kemarin. Iya, kita tinggal beberapa minggu doang. Iya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, kelompok 4. Ya, silakan Anissa.
Perkenalkan, nama saya Nisa Azahra dari kelompok 1 dengan NPM 201300668. Izin bertanya terkait dengan teori realisme ekologis. Nah, di dalam keterangannya itu, maksud dari membantah bahwa otak itu tidak harus dibebani dengan asli struktur, asosiasi, terakumulasi, itu maksudnya seperti apa, dan contoh teori realisme ekologis dalam pengembangan peserta didik itu seperti apa? Terima kasih. Ya, Gimana bisa dipahami? ya baik, terima kasih Anissa. Jawaban Anda akan kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Anissa, Anissa Azhara, halo. Halo, Saudara Anissa.
Moderator, saya mau bertanya. Iya, silahkan Nurul. Baik, saya Siti Zainurul, NPM 20130033, perwakilan dari kelompok 7. Apa kelebihan dan kekurangan dari teori dinamis? Terima kasih. Ya, baik Saudara Siti Yai Nurul. Pertanyaan Anda akan kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Moderator, Ya, izin bertanya. silakan Serly. Ya, nama saya Serly Septianasari, NPM 201329,
Perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, bagaimana penerapan teori koneksionisme dalam pembelajaran? Ya, baik Sherly, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda akan kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sherly. Sherly, dengar nggak? Ya, Baiklah, aku bakalan menjawab pertanyaan dari Sherly tentang bagaimana penerapan koneksionisme dalam pembelajaran ya. iya Jong. Teori koneksionisme itu kan teori belajar pada penerapan belajar pada hewan dan pada manusia. Dan teori itu bisa dikemukakan oleh yang bisa di eh, hmm, yang bisa diterapkan oleh 3 hukum. Yang pertama itu hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan itu pengertiannya itu keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada atau tidak adanya kesiapan. Nah, yang kedua itu ada hukum latihan. Penerapannya itu implikasi dari hukum ini adalah makin sering suatu pelajaran diulang, maka akan semakin dikuasainya pelajaran itu. Yang ketiga bisa menggunakan hukum akibat, yang mana hukum ini menunjukkan kepada kuat atau lemahnya hubungan simulasi dan respon tergantung kepada akibat yang ditimbulkannya. Implikasi dari hukum ini adalah apabila mengharapkan agar seseorang dapat mengulang respon yang sama, maka harus diupayakan agar menyenangkan dirinya. Mungkin saya menjawab penerapan itu bisa digunakan oleh 3 hukum tersebut. Gimana, Sir? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Ajeng atas jawabannya. Sama-sama, Sherly.
Oke, gimana ini? Sudah bisa dijawab langsung? Iya Pak, masih saya diskusikan dengan kelompok kami. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Azhara. Anissa Azhara. Iya. Ya, tadi kan pertanyaannya maksud dari penjelasan teori ekologis menurut J.J. Gibson itu ya. Dia kan membantah itu ya. Itu Iya. maksudnya J.J. Gibson itu membantah bahwa otak atau pikiran itu asli dari sananya gitu. Jadi menurut Gibson, otak atau pikiran itu tidak asli dari sananya. Karena di dalam otak atau pikiran kita itu juga hasil dari pengalaman atau interaksi kita dari dunia luar gitu. Jadi sehingga kan dari pengalaman dan interaksi di dunia luar kita mendapatkan informasi. Nah, informasi yang kita dapatkan itu bakalan bermanfaat bagi kita. Nah, itu menurut Gibson kayak gitu. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada implikasinya ya? Maksudnya gimana? Ya, tadi kan pertanyaan lagi kalau di perkembangan peserta didik, nah itu teori itu tuh gimana? Tadi pertanyaannya gimana tuh memang? Iya, yang itu tadi benar. Cuma ada tambahannya kalau contoh di perkembangan peserta didik dengan teori itu contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Gitu, iya. Oke, jadi kan tadi kan udah mudeng ya, itu apa namanya? Nah, kalau contohnya di kehidupan sehari-hari juga,
Itu kayak kita ambil contoh nih, kita ikut webinar. Webinarnya tentang, ya misalnya ya, webinarnya tentang body shaming gitu. Nah, kita tuh webinar itu dari awal sampai akhir. Nah, habis itu kita kan dari kita ikut webinar itu kita jadi tahu alasan pelaku melakukan body shaming itu kayak apa, terus juga gimana perasaan korban kalau terkena body shaming itu bagaimana. Sehingga nantinya di kehidupan nyata kita, kalau kita ngelihat ada orang yang melakukan body shaming, kita bakalan menghentikan orang itu untuk melakukan aksi body shamingnya gitu. Jadi kita kayak ngebantu si korban. Nah, itu manfaat dari teori ekologis di kehidupan nyatanya. Oh, pantes teori itu kayak membantah kalau otak itu bukan dari aslinya gitu ya, Iya, karena manusia juga bisa membentuk. Oke, paham. Terima kasih. sama.
Gimana ini sudah ya? Satu, dua. Ini sudah mau jam 12. Semua pertanyaan sudah dijawab atau masih ada yang belum dijawab? Iya, saya belum, Pak. Pertanyaannya tentang apa itu? Tentang kelebihan dan kekurangan dari teori dinamis. Oke, kelompok materi sudah jelas ya pertanyaannya ya. Coba dijawab. Sudah, Pak. Untuk kelompok yang sedang presentasi, jika pertanyaan dari saya belum terjawab dan waktunya sudah mepet, habis, silahkan nanti dijawab melalui personal chat, tidak apa-apa. Ya, sebentar. Masa yang bisa jawab? Konsultasi harusnya sudah membaca ya. Teori apa tadi yang ditanyakan? Kelebihan dan kekurangan dari teori dinamis, Pak. Teori dinamis. Ini yang dibahas dari apa saat ini? Koneksionisme sama asosiasi kalau nggak salah ya? Gimana Pak? Suaranya jauh. Untuk yang dibahas saat ini itu teori dinamis atau teori koneksionisme dan apa namanya? Teori apa yang sudah dibahas? Koneksionisme kalau nggak salah ya? Oh iya, di PPT-nya juga teori dinamis. Tentang perkembangan yang baru Pak, itu isinya ada nativisme dengan konstruktivisme, nativisme dengan asosiasme, nativisme dengan konstruktivisme, ada koneksionisme, teori realisme ekologi, sistem dinamis, sama hiperstruktur kognitif. Ya.
Oke, langsung aja ya. Sepertinya waktunya juga udah habis nih. Jadi kalau sistem dinamis itu memang salah satu pendekatan dalam psikologi perkembangan yang melihat bahwa perilaku seseorang itu berkembang dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi tidak hanya satu faktor saja. Jadi perilaku seseorang itu dinamis. Jadi kadang-kadang berkembang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi karena dia banyak faktor yang mempengaruhi, ada sosial konteks, ada posisi anak itu di mana, culture konteksnya, ada ontologinya, ada persepsi pribadi terhadap sesuatu bagaimana, tujuan dari pribadinya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi dalam teori dinamis ini disebutkan bahwa yang namanya perkembangan manusia itu bersifat sangat dinamis. Tentu saja kalau kelemahannya ya, jadi karena dia itu tidak terstruktur sebagaimana teori behaviorisme, teori teori behaviorisme, teori yang kita bahas itu positif dan teori-teori yang sebelumnya. Jadi karena dia tidak terstruktur sehingga memang sulit diprediksi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan konstitutif, menggunakan pendekatan behaviorisme, ketika ingin menciptakan perilaku baru atau ketika kita ingin memprediksikan perkembangan anak itu mudah karena terstruktur teorinya. Jadi kalau dinamis, teori dinamis dia mengatakan perkembangan itu kompleks, sistem yang kompleks. Orang itu berkembang, mengembangkan perilaku dan pikirannya itu kompleks. Jadi nggak bisa dibuat struktur yang sebagaimana teori-teori yang lain. Jadi gitu ya. Gimana kira-kira ya? Kira-kira ya? Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang dulu oleh si yang presentasi. Silakan ditutup dan disimpulkan hasil diskusi pada pagi ini. Nanti saya coba memberikan sedikit materi agar bisa lebih Anda semua bisa lebih paham yang dibahas pagi ini itu tentang apa. Silakan disimpulkan dulu oleh kelompok pematerinya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas semua pertanyaannya dan mohon maaf bila ada yang belum bisa kami jawab. Saya selaku moderator akan menutup presentasi hari ini dan akan menyimpulkannya. Ya baik, kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa pada psikologi perkembangan peserta didik dalam model campuran terdapat beberapa teori, yaitu nativisme dengan konstruktivisme, nativisme dengan asosiasisme, nativisme dengan konstruktivisme dan asosiasisme, koneksiosisme, teori realisme ekologis, teori sistem dinamis, hiperstruktur,
kognitif, dan pertemuan model. Terima kasih. Terima kasih Mas Adli Hanif ya. Iya Pak. Sudah cukup baik ini. Nanti saya juga coba akan survei kira-kira yang lebih bisa membuat diskusinya aktif itu yang model pertama kita berlakukan atau yang model sekarang. Nanti kita evaluasi sehingga setelah TS, setelah Lebaran kita bisa menggunakan pilihan yang terbaik ya. Karena sepertinya ini kita tetap akan kuliahnya luring terus sampai nggak tahu sampai kapan karena ada ada virus varian baru atau apa itu. Jadi mengantisipasi hal tersebut maka kita coba cari pendekatan yang terbaik ya agar pembelajarannya lebih efektif. Oke, teori campuran saya coba share itunya. Di teori campuran itu banyak yang dibahas ya. Koneksionisme campuran dengan teori asosianisme, terus bercampur dengan konstruktivisme dan yang lainnya. Kemarin kita lupa ketika membahas behaviorisme itu ada satu ahli lagi selain Skinner dan Pavlov. Itu ada ahli yang namanya Edward Thorndike. Jadi kalau Edward Thorndike itu dia sama juga melakukan percobaan pada hewan, tetapi dia lebih menekan, dia tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan hadiah, tidak ada reward, tidak ada punishment, sebagaimana teori behaviorisme yang sebelumnya. Jadi kalau teori Pavlov itu kan ada hadiah, ada hukuman, sehingga perilaku yang kita akan laku target itu bisa muncul, gitu ya. Ini sebetulnya juga menggunakan hukuman dan hadiah, reward and punishment. Nah, dalam teori Thorndike itu kucing ini tidak diberikan apa-apa gitu ya, tidak diberikan hukuman atau tidak diberikan hadiah makanan. Cuma di dalam kucing ini dimasukkan ke dalam kotak. Nah, terus di dalam kotak, di luar kotak ini ada disediakan makanan gitu ya. Nah, kucing itu disuruh mencari sendiri bagaimana caranya mengambil makanan. Otomatis kucing itu akan melakukan yang namanya coba-coba. Trial dan error, coba ini, bagaimana supaya pintu ini dia terbuka gitu ya. Kalau di percobaannya Skinner itu kan kalau si kucing, si tikus atau hewannya itu mencet tombol merah itu kan listrik dikasih hukuman. Kalau hewannya mencet tombol biru itu kan dia langsung keluar pelet, keluar makanan gitu. Jadi ada hukuman, ada hukuman, ada hadiah. Nah, kalau dalam percobaannya Thorndike itu nggak ada. Jadi bebas dia coba-coba mau garuk-garuk sebelah mana ya, mau apa yang dipegang, mau apa yang dia otak-atik oleh si kucing itu. Nggak ada hukuman, nggak ada hadiah, bebas. Yang penting bagaimana caranya dia keluar bisa mengambil makanan. Nah, maka si kucing ini melakukan trial dan error, coba-coba gitu. Akhirnya sampai kucing itu sampai percobaan keberapa dia berhasil untuk membuka membuka kandangnya itu. Jadi itu inti dari teori koneksionisme dari Thorndike ya. Jadi setelah berulang-ulang si kucing itu merespon, akhirnya si kucing itu bisa memilih respon yang berguna gitu. Jadi nggak usah dikasih reward dan punishment. Kalau seandainya si anak didik kita itu selalu diberi
kesempatan untuk terus mencoba, untuk terus berusaha, itu lama-lama dia juga nanti akan bisa gambarnya. Jadi dia nggak bisa ngambil nih makanan ya. Cuma lama-kelamaan dicoba-coba sama dia, akhirnya dia bisa tahu cara membuka kandang ini. Lalu yang dibahas juga tentang ekologi, teorinya Gibson tadi saya mendengarkan. Jadi teori ekologi ini dia menjelaskan bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan visualnya. Jadi pengetahuan atau perkembangan peserta didik itu kan sangat tergantung bagaimana peserta didik itu melihat atau menilai lingkungannya gitu ya, mempersepsikan lingkungannya gitu. Jadi dalam teorinya Gibson itu interaksi antara peserta didik dengan lingkungan itu menjadi hal yang paling penting. Jadi kalau peserta didik itu dikungkung seperti katak dalam tempurung di dalam satu tempat saja, itu tidak akan berkembang peserta didiknya. Tetapi ketika dia diberikan banyak stimulus-stimulus dari lingkungan, interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, maka itu nanti akan bisa menjamin perkembangan dari peserta didik menjadi lebih baik. Makanya kalau di Jogja itu ada yang namanya sekolah alam. Sekolah alam itu sekolahnya nggak seperti di sini ya, ada gedungnya, kemudian ada gedungnya, ada tempat sekolahnya gitu, ada kelasnya dan sebagainya. Di sekolah alam sana itu yang ada hanya kantor, ruang guru, ruang kelas siswanya itu di luar. Kalau pelajaran IPA tentang sawah, dia pada ke sawah. Jadi nggak punya ruang kelas. Dia itu kelasnya itu ada di alam itu. Ini mungkin buat Anda yang kepikiran besok kalau udah lulus mau mendirikan sekolah alam itu bisa. Ya, basic teorinya apa? Basic teorinya ya teorinya Gibson tentang ekologi ini yang mengatakan kalau seandainya diberikan kesempatan berinteraksi lebih sering dengan lingkungan, maka perkembangan peserta didiknya akan lebih baik. Nah, jadi ketika teori orang berpersepsi seperti ini ya, ada informasi masuk, dia lihat di sebuah binatang, ada gajah, ada harimau, informasi masuk lewat visual atau lewat pendengaran. Ketika harimau mengaum, dia mendengarkan suaranya gitu ya. Terus itu masuk ke dalam otak. Nah, masuk ke dalam otak disimpan pengetahuan tentang apa yang dia lihat dan disimpulkan apa yang dia lihat di lingkungan. Jadi sama seperti hampir mirip seperti teori konektivisme Thorndike. Artinya kalau siswa Thorndike dia mengatakan kalau siswa diberikan kesempatan untuk bereksperimen, mencoba berkali-kali, otomatis nanti akan lebih meningkatkan perkembangannya gitu ya. Jadi kalau siswa sering diberikan tugas untuk mencoba menyelesaikan masalah, itu lebih bisa meningkatkan perkembangannya. Perkembangan peserta didiknya akan lebih baik. Kalau menurut Thorndike begitu. Nah, teorinya si Gibson ekologi juga mengkonfirmasi kalau siswa diberikan sering ketemu dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, maka di otak itu yang pengetahuan yang disimpan di dalam otak itu lebih baik dibandingkan kalau dia terkungkung di dalam kelas. Nah, teori campuran itu, nah ini ada juga saya ambil kesimpulan dari teori Gibson tentang perkembangan itu, perkembangan persepsi sexual development. Ini banyak sebetulnya. Yang penting dalam teori Gibson itu lingkungan menjadi faktor penting. Ketika anak sering diberikan kesempatan berinteraksi dengan lingkungan, maka perkembangan pengetahuan yang tersimpan pun akan menjadi lebih baik. Dan teori campuran itu dirangkum menjadi teori dinamis ya, dinamis. Jadi kalau menurut teori dinamis ini bagaimana ini mencampurkan beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi bahwa yang namanya perkembangan peserta didik itu sebetulnya sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Ada sosial konteks kalau Anda lihat di sini,
ada domain itu yang ini ya, domainnya itu lingkaran ini. Terus ada domain itu wilayahnya ya, ada culture-nya, budayanya, terus ada disposisinya. Disposisi dia itu ada di mana. Nah, nanti di dalam satu lingkaran ini ada empat hal ini ya. Ini nanti akan menghasilkan beberapa bulatan-bulatan subdomainnya lagi. Ada perception possibilities, ada tujuan, ada ontologinya, epistemologi dari keyakinan orang individu, ada perception dan definition. Jadi bagaimana individu itu mempersepsikan lingkungannya secara pribadi gitu. Jadi yang berbeda dengan persepsi orang lain. Ada emotion, akhirnya nanti ada action. Dia berkembang. Jadi begitu tentang teori campuran dalam perkembangan peserta didik. Dia menggabungkan berbagai teori yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kemudian juga dia menjelaskan bahwa yang namanya interaksi dengan lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus sering mencoba, itu juga bisa berdampak positif pada perkembangan dari siswa atau peserta didiknya. Jadi ini kesimpulan dari teori yang dibahas pada pagi hari ini. Anda bisa catat ya, karena kita kan di MTS yang membahas teori-teori yang sudah dibahas. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Suara saya jelas tidak ya? Jelas. Jelas, ya kalau jelas nanti ini akan mengarahkan bagi Anda yang lupa mencatat atau tertinggal, ini bisa cek di Spada, nanti akan mulai upload semua. Nah, kalau pertemuannya sudah pertemuan ke-7, maka besok kita UTS. Tapi kalau masih pertemuan ke-6 atau ke-5, berarti masih ada yang perlu presentasi sebelum kita UTS. Nah, setelah UTS nanti yang mengajar itu Pak Irfan tentang teori yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Sudah berapa kelompok yang maju? Ada yang ingat tidak kira-kira? Ini sudah kelompok yang keberapa? Kelompok 4, Pak. Yang keempat, Pak. Oke. Nah, tak dulu di RPT. RPT dulu ya. Oh, masih ada 2 kelompok lagi ya? Masih ada 2 kelompok lagi yang belum. Konstruktivis. Oh, ini sudah masuk kelompok 4, model gabungan, juga tinggal 1 kelompok lagi ini, kelompok yang membahas tentang perkembangan bahasa. Ada 2 kelompok lagi, perkembangan bahasa dan perkembangan otak peserta didik. Kira-kira kapan? Oke, nanti kita diskusi ya. Jadi masih ada 2 kelompok lagi yang belum maju sebelum UTS tentang perkembangan bahasa dan perkembangan otak. Jadi kalau bisa Senin ini minggu depan udah selesai nih. Kelompok yang membahas perkembangan bahasa dan perkembangan otak
Kira-kira bisa nggak hari Senin presentasi kalian berdua? Ketua kelompoknya siapa yang membahas tentang perkembangan bahasa? Kelompok 5 siapa? Anggotanya atau ketuanya? Oke, kayaknya sudah pada ini ya, sudah pada lelah ya. Jadi kita tutup saja ya kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Saya share di grup presentasi hari Senin. Kalau hari Senin tidak presentasi dianggap nilai presentasinya tidak ada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.